mencapai 37%. Gubernur Jambi Al-Haris penuhi panggilan klarifikasi Bawaslu Provinsi Jambi. Dituntut KPK di atas 4 tahun penjara, 6 orang mantan anggota DPRD Jambi minta keringanan majelis hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 30 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Karani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kami awali informasi pertama, pekerjaan fisik ruas jalan tol Trans Sumatera Jambi terus berproses positif. Hingga akhir November ini, realisasi pekerjaan tol Jambi telah mencapai 37%. Pekerjaan pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera sesi 3 Jambi terus berjalan positif. Bahkan pekerjaan fisik di lapangan telah dilakukan dan terus berprogres. Kepala Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan PJBH Provinsi Jambi, Benny Kristiawan mengatakan, hingga akhir November 2023, pekerjaan fisik tol di sesi 3 telah mencapai 37%. Angka ini melebihi target yang ditentukan. Pekerjaan ruas jalan tol sepanjang 15 km lebih itu dilakukan secara serentak. Dimulai pekerjaan pemancangan, penimbunan, dan pekerjaan underpass. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti di lapangan dalam percepatan pekerjaan jalan tol tersebut. 6 bulan masuk bulan ke-6. Saat ini kita sudah mengerjakan pekerjaan pile slab, terus kemudian timbunan, galian, terus kemudian pekerjaan underpass, terus box culvert, termasuk pembuatan jalan akses sudah kita mulai kerjakan. Jarak yang sudah dibuat berapa kilo? Kalau untuk panjangnya sendiri di sini 15 km untuk main road sama 1,8 untuk jalan aksesnya. Nah, cuma yang kita kerjakan ini semua kita kerjakan, Pak. Mulai dari awal sampai dengan akhir, semua area kita kerjakan. Arti serentak pengerjaannya? Serentak, pengerjaannya secara serentak. Ruas jalan tol sesi 3 ini menghubungkan Jambi ke Betung, Sumatera Selatan dan akan menghubungkan Jambi ke Rengat. Ditargetkan, pengerjaannya akan selesai hingga pertengahan tahun 2024 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dipengaruhi El Nino yang melanda wilayah Muaro Jambi, puncak musim hujan pada tahun ini mundur dari prediksi awal yang diperkirakan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jambi. Puncak musim hujan pada tahun ini mundur dari prediksi awal yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi. Sebelumnya BMKG memprediksi awal puncak musim terjadi pada desarian pertama bulan Desember. Mundurnya puncak musim hujan ini dipengaruhi kondisi El Nino yang terjadi pada tahun 2023. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan, BMKG akan memperbarui kembali kapan wilayah Muaro Jambi berada pada puncak musim hujan di akhir desarian 1 Desember. Prediksi puncak musim hujan kita prediksi kemarin di bulan Desember awal. Tetapi karena di tahun ini memang kita masih terpengaruh oleh El Nino yang akan terjadi hingga akhir tahun 2023, jadi puncak perkiraan musim hujan kita sedikit mundur. Nanti kita akan terus update di sosial media kita dan mohon Bapak Ibu untuk terus mengikuti. BMKG Stasiun Klimatologi kembali mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat Muaro Jambi untuk 3 hari ke depan. BMKG memprediksi terjadi cuaca ekstrim yang akan melanda Muaro Jambi pada siang dan malam hari. Cuaca ekstrim tersebut berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Minimnya persediaan membuat harga cabai rawit merah atau cabai setan dan bawang merah kembali melambung tinggi. Harga cabai setan mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga cabai setan atau yang dikenal cabai geprek di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi dalam pekan ini kembali mengalami kenaikan signifikan. Semula dijual di harga Rp100.000 per kilogram, naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Melonjaknya harga disebabkan minimnya stok cabai yang didapatkan oleh para pedagang. Selain cabai setan, harga bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp40.000 dari semula Rp25.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Surayani mengatakan cabai dan bawang yang dijual merupakan komoditas dari luar Muaro Jambi, seperti cabai dari petani Aceh dan Kerinci, sedangkan bawang merah dari Pulau Jawa. Merah dari ini lokal Aceh sama Kerinci. Jawa jarang masuk sih. Jarang masuk ya? Sementara untuk cabai merah dan rawit masih dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Bawang putih juga masih terbilang tinggi, yakni di harga Rp30.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, resmi disetujui DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 resmi disahkan sebesar Rp5,1 triliun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bersama pemerintah resmi mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD yang disampaikan Kamaluddin Hafiz, pendapatan daerah untuk tahun 2024 disepakati sebesar Rp4,6 triliun. Sementara untuk alokasi belanja daerah disepakati senilai Rp5,1 triliun dengan total definisi mencapai Rp513 miliar. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan APBD 2024. Pada proses pembahasan yang telah dilaksanakan, pemerintah sangat memahami banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan di tengah kewajiban pemenuhan mandatory spending, termasuk hibah pelaksanaan pilkada, serta pelaksanaan program-program RPJMD yang harus dikawal dan dicapai. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga bisa bersama-sama ikut serta melaksanakan pembangunan untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah. Gubernur berharap kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin untuk mempercepat penyelesaian target-target pembangunan daerah. Kami sangat memahami banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan di tengah kewajiban pemenuhan mandatory spending, termasuk pemenuhan SPM hibah, pelaksanaan pilkada, serta pelaksanaan tahun ketiga program-program RPJMD tahun 2021-2026. Pada pengesahan APBD yang disepakati oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi, alokasi belanja untuk tahun 2024 meningkat dari nota pengantar rancangan APBD yang sebelumnya diusulkan Rp4,9 triliun. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tingkat disiplin ASN di Kabupaten Batanghari saat ini menjadi sorotan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif minta pejabat terkait untuk mendata dan menghentikan pembayaran gaji ASN yang tidak pernah masuk kerja. Kinerja ASN di Kabupaten Batanghari mendapat sorotan serius kepala daerah setempat terkait adanya temuan BPK terhadap pembayaran gaji ASN yang sudah tidak lagi masuk kerja. Bahkan Sekda serta pejabat di OPD terkait diminta melakukan pendataan melalui absensi pegawai untuk mengetahui jumlah ASN yang tidak disiplin tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan,
sebagai langkah tegas setiap ASN yang membolos kerja selama 10 hari berturut-turut wajib dilakukan penghentian pembayaran gajinya. Bahkan bila terdapat pegawai yang absen selama 30 hari, dapat dikenakan sanksi pemecatan sesuai aturan yang berlaku. 10 orang tidak masuk, yang sudah harus dihentikan gajinya. Kemudian dinaikkan lagi, bagaimana hukum disiplinnya ditegakkan. Pada saat atasan langsungnya tidak menegakkan, atas langsungnya kita hukum. Karena ini tanggung jawab dari atas langsungnya. Ya kadang-kadang teman-teman ngomong tidak enak. Dengan bersikap tidak enak itu, kita akan membuat ratus ribu orang menjadi tidak enak itu. Nah, ini jangan sampai kita zolim kepada masyarakat ya. Ada berapa pegawai nih Bang? Oh, nanti lagi didata. Oke. Nah, nanti tanya Pak Sekda atau Pak Kepala Brigadi ya. Itu sanksinya apa Bang nanti Bang? Ada bertingkat ya, tergantung tingkat kesalahan. Bupati berharap kebijakan dalam penegakan aturan ini sangat wajib dilakukan, serta pejabat di seluruh OPD harus lebih tegas dan tidak perlu memberikan toleransi kepada ASN yang tidak disiplin tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Provinsi Jambi terima klarifikasi Gubernur Jambi terkait adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen menuju Pemilu 2024 usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pemilu 2024. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris memenuhi pemanggilan klarifikasi Bawaslu Provinsi Jambi terkait adanya laporan tentang dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Gubernur Jambi Al-Haris memenuhi panggilan klarifikasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi terkait adanya laporan tentang dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gubernur mengungkapkan, klarifikasi dilakukan untuk memberikan jawaban yang sebenarnya tentang peristiwa yang menjadi pokok laporan tersebut. Berdasarkan penjelasan Gubernur, pertemuan yang dilakukan di Paranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi pada waktu itu untuk menyambut kedatangan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto di Provinsi Jambi. Agenda ini bukan mengenai kepentingan politik, apalagi berkampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden yang saat itu bahkan belum masuk masa kampanye. Al-Haris juga secara tegas membantah pertemuan tersebut membicarakan soal surat keputusan tim pemenangan Prabowo Gibran untuk Provinsi Jambi. Penerimaan dan penyambutan yang dilakukan pemerintah daerah untuk tamu-tamu dari pusat merupakan hal yang biasa dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Terkait dengan pemberitaan dan laporan dari masyarakat terhadap pertemuan saya di Paranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dan acara itu seyogianya adalah saya hari itu mengundang sahabat saya yang juga Wakil Ketua MPR RI, saudaraku Yandri Susanto, yang malam hari itu datang ke Jambi, ya kan? Nah, dan pagi itu saya sudah minta beliau untuk minum pagi di rumah saya pada pagi hari itu. Pemenuhan klarifikasi yang diminta Bawaslu dilakukan Gubernur Al-Haris untuk memberikan contoh yang baik untuk patuh pada aturan penyelenggaraan pemilu agar tidak mencederai perasaan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Provinsi Jambi resmi menerima klarifikasi Gubernur Jambi Al-Haris terkait adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemenangan salah satu capres-cawapres. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi resmi menerima klarifikasi Gubernur Jambi Al-Haris terkait adanya laporan tim pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Provinsi Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin menjelaskan, klarifikasi yang disampaikan Gubernur Al-Haris sebagai pihak terlapor yakni tentang adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara
untuk kepentingan politik pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Rangkaian klarifikasi yang juga akan dilakukan secara maraton kepada pihak pelapor maupun saksi dilaksanakan Bawaslu untuk mengetahui pokok perkara sebenarnya tentang peristiwa yang menjadi persoalan. Bawaslu memastikan pelaksanaan klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu akan dilakukan secara akuntabel untuk memberikan hasil yang objektif. Setelah tahapan klarifikasi selesai, Bawaslu akan melakukan kajian akhir dugaan pelanggaran untuk menilai apakah laporan tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Jika nantinya diputuskan tidak terbukti, maka laporan tersebut dinyatakan bukan pelanggaran pemilu. Pasangan Capres-Cawapres nomor 3 untuk Provinsi Jambi yang melaporkan dengan terlapor adalah Pak Gubernur. Dalam hal ini kita sudah melakukan registrasi pada hari Senin lalu dan secara maraton sejak kemarin kita sudah melakukan melayangkan surat klarifikasi kepada pelapor, saksi, dan nanti terlapor. Sebelum melakukan tahapan klarifikasi, Bawaslu Provinsi Jambi sudah terlebih dahulu melakukan registrasi laporan tersebut pada tanggal 27 November lalu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki masa kampanye dari tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024, Polri diminta menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Memasuki masa kampanye pemilu dari tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang, seluruh calon peserta pemilih umum saat ini telah diperbolehkan untuk berkampanye hingga mempromosikan diri ke masyarakat agar dapat dipilih saat proses pencoblosan mendatang. Masuknya masa kampanye, Polri diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosial hingga tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga netralitas Polri sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa terus maksimal dan berjalan dengan baik. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Mas Edi menegaskan, sesuai dengan instruksi Kapolri, Polri wajib bersifat netral dan dilarang keras terjun langsung ke politik. Selain itu, petugas kepolisian juga diminta untuk tidak berfoto yang menunjukkan jari hingga berfoto bersama dengan pasangan calon. Itu sudah jauh sebelumnya, itu sudah ada penerangan satuan, termasuk himbauan, termasuk penegasan dari pimpinan bahwa Polri wajib netral. Bila ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam partai politik, anggota Polri dapat dikenakan kode etik profesi dan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Tingkat penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian diprediksi akan meningkat jelang pemilu 2024. Untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar, Bawaslu bersama pihak terkait akan membentuk Deks Pemilu untuk memperkuat pengawasan kampanye melalui media sosial. Tingkat penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain dipastikan akan meningkat pada masa kampanye pemilu 2024. Bawaslu, Diskominfo hingga Polri akan membuat Deks Pemilu untuk memperkuat pengawasan terhadap kampanye di media sosial. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa mengatakan, kampanye pemilu melalui media sosial sangat rawan pelanggaran, mulai dari berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik, adu domba, hingga kampanye hitam. Peserta pemilu diperbolehkan menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan diri atau partai politik, namun harus sesuai dengan ketentuan. Suatu rancangan untuk membuat patroli cyber. Cyber ini nanti kita akan mencoba bekerja sama Dinas Kominfo, sama Polres untuk memantau trik-trik kampanye yang ada di media sosial. Ya, baik itu masalah berita-berita hoax, black campaign di media sosial, isu sara.
Pada hari ketiga kampanye, jajaran Bawaslu belum menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran. Meski demikian, pengawasan secara melekat akan terus dilakukan Bawaslu, termasuk kegiatan media sosial ASN. ASN diminta tetap menjaga netralitas atau tidak menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu 2024. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pada tahapan kampanye pemilu, KPU Batanghari mengatakan partai politik dapat menggunakan sarana prasarana pemerintah serta sarana pendidikan untuk melakukan pertemuan tatap muka dan terbatas peserta politik, namun dengan syarat dilakukan saat hari libur. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan sesuai putusan yang telah dikeluarkan MK serta aturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye, pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka maupun terbatas dapat dilakukan di gedung milik pemerintahan maupun sarana pendidikan perguruan tinggi. Namun sesuai ketentuan, peserta politik wajib memiliki bukti persetujuan atau izin dari pihak pengelola gedung terhadap penggunaannya. Peserta pemilu juga hanya dapat melakukan pertemuan di hari libur agar terhindar dari adanya unsur politik praktis. Kampanye itu sekarang khusus kampanye yang pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas itu sudah boleh dilaksanakan di gedung-gedung pemerintah dan juga sarana pendidikan, dalam hal ini universitas. Universitas ini ya, atau institut. Tapi kalau misalnya SMA, pesantren, atau di bawahnya sampai SD itu tidak boleh dipakai. Tapi kalau Petugas PPK maupun PPS juga selalu mengingatkan peserta kampanye tentang aturan tersebut sehingga pelaksanaan kampanye dapat berjalan dengan tertib. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi gelar sosialisasi partisipasi pemilih pemula di SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI tahun 2023. Kegiatan yang merupakan high-level event ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI tahun 2023 merupakan puncak high-level event yang diselenggarakan Bank Indonesia secara rutin setiap tahun. Kegiatan tersebut merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia kepada publik, serta upaya memberikan insight atau wawasan bagi pemangku kebijakan, pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan. Kegiatan PTBI 2023 diawali dengan menyaksikan penyelenggaraan PTBI Nasional secara daring terkait arahan strategis kebijakan Bank Indonesia ke depan oleh Gubernur Bank Indonesia serta arahan Presiden Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan PTBI di masing-masing kantor perwakilan se-Indonesia termasuk di Provinsi Jambi yang dihadiri berbagai mitra strategis, pemangku kebijakan, pelaku usaha, akademisi, media massa, asosiasi, serta penggiat di bidang ekonomi lainnya. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Mukti Rigowo mengatakan, kondisi perekonomian global tengah mengalami perlambatan dengan ketidakpastian yang semakin meningkat. Dari sisi regional Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung kestabilan harga barang dan jasa di Provinsi Jambi, yang tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang sangat baik, serta dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah beserta jajaran, termasuk pemangku kepentingan lainnya.
Melalui berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2023 ini, Provinsi Jambi berhasil menempati tingkat inflasi terendah se-Indonesia selama 3 bulan berturut-turut. Bank Indonesia kembali memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Gubernur, Forkompimda, Bupati, Wali Kota, lembaga, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, industri perbankan, pelaku usaha, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya karena dapat menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Jambi. Andri Wijaya, M. Adli, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan mahasiswa, pelajar, dan guru SMA SMK di Kabupaten Muaro Jambi mengikuti sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula. Sosialisasi yang digelar Kesbangpol Provinsi Jambi ini untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi. Sosialisasi yang dipusatkan di SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti digelar pada Kamis pagi dan dibuka langsung oleh Kaban Kesbangpol Apani Saharudin. Sosialisasi diadakan untuk memacu partisipasi politik pemilih dan menanamkan pemahaman serta kesadaran politik bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Kaban Kesbangpol Apani Saharudin mengajak peserta sosialisasi untuk menyukseskan perhelatan Pesta Demokrasi yang mengedepankan politik yang cerdas, santun, dan rasa nasionalisme. Semua masyarakat yang sudah terdaftar dalam pemilihan, daftar pemilih, ikut melaksanakan dan ikut menggunakan hak suaranya pada TPS-TPS yang sudah ditentukan. Tentunya kita berharap bahwa pemimpin yang akan terpilih nanti adalah pemimpin yang baik, yang terbaik dari yang baik. Kegiatan ini diisi 4 pemateri, diantaranya Kaban Kesbangpol, Kabid Partisipasi Politik, dan menghadirkan pembicara dari Komisioner KPUD Muaro Jambi Rika Kurniati, serta akademisi Visipol Unja Citra Darminto. Para peserta sangat antusias mengikuti sosialisasi. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Sementara itu, Kabid Partisipasi Politik Haji Suwardi Depati menyampaikan, kegiatan dilaksanakan selama sehari, yakni 30 November 2023 yang diikuti 50 orang peserta, diantaranya mahasiswa, siswa SMA SMK Kabupaten Muaro Jambi. Para pemilih pemula diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, cerdas, melek politik, dan tidak golongan putih, serta tidak mudah terpengaruh terhadap berita-berita bohong dalam pemilu dan pemilu kada serentak tahun 2024 mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menghadiri kegiatan Spektapreneurs Mansa Expo 5 tahun 2023 di lapangan SMA Negeri 1 Tungkal Ilir. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Hari Guru Nasional serta penyerahan bantuan Dumisake pemerintah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Spektapreneurs Mansa Expo 5 tahun 2023 sebagai media untuk siswa berkreasi. Di era globalisasi, semua dituntut untuk terus berinovasi dan berkreasi sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan sangat mendukung kegiatan ini dan ke depan diharapkan lebih baik lagi pelaksanaannya dengan menghadirkan inovasi-inovasi kreatif dari siswa-siswi. Bupati Anwar Sadat juga menekankan pentingnya pengembangan kemampuan potensi siswa di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Dan kami menyambut apresiasi realisasi Dumisake yang menjadi program Pak Gubernur kemarin disampaikan, dan ini juga diserahkan pada hari ulang tahun peringatan Hari Guru Nasional. Mansa Expo 5 tahun 2023 SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Pada kesempatan ini Gubernur memberikan bantuan Dumisake bidang pendidikan, pertanian, dan perkebunan.
Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, untuk mendukung tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah, pemerintah provinsi telah menggulirkan program-program khusus seperti bantuan beasiswa, bantuan biaya SPP, dan bantuan biaya paket perlengkapan siswa bersekolah. Dan kita berharap ketika anaknya kita bantu biaya pendidikan, seragam sekolah dan sebagainya, yang swasta tadi juga bantuannya SPP. Selain menyerahkan bantuan di bidang pendidikan, Gubernur Jambi juga memberikan bantuan kepada petani, UMKM, serta bantuan untuk mencegah dan mengurangi stunting bagi ibu hamil. Usai menyerahkan bantuan, Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi kegiatan Spektapreneurs Mansa Expo 5 tahun 2023. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menghadiri rapat paripurna Ranperda pembahasan APBD tahun 2024. Pada kegiatan tersebut, Anwar Sadat juga mengapresiasi kerjasama dan dukungan antara eksekutif dan legislatif yang bersinergi dengan baik. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menghadiri sidang paripurna Ranperda pembahasan APBD tahun 2024. Pada sambutannya, Anwar Sadat menyampaikan ujung tombak suatu pembangunan di daerah tergantung pada anggaran APBD yang dimiliki. Untuk mencapai suatu pembangunan yang diharapkan sesuai visi dan misi RPJMD. Bupati Anwar Sadat mengapresiasi kerjasama dan dukungan antara eksekutif dan legislatif yang bersinergi dengan baik. Bupati berharap setiap OPD dapat merealisasikan sesuai visi dan misi RPJMD guna menuju Tanjung Jabung Barat berkah. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan APBD anggaran 2024, khususnya kepada Dewan yang terhormat. Dengan ditetapkannya APBD anggaran 2024, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan modal utama pemerintah daerah guna pelaksanaan pembangunan layanan kepada masyarakat yang berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah mengatakan, setiap fraksi akan menyampaikan pandangan akhir terkait peruntukan APBD tahun 2024. Terhadap pembahasan rancangan perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2024. 2. Penyampaian pendapat akhir oleh masing-masing fraksi DPRD terhadap pembahasan rancangan perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2024. Sekwan DPRD Tanjung Jabung Barat Hidayat mengatakan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada perangkat daerah agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 ini, serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pembahasan dalam rangka pengkajian dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah dimaksud dapat berjalan dengan lancar. Usai mendengarkan sambutan, Sekwan DPRD Tanjung Jabung Barat menyampaikan laporan anggaran. Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir fraksi DPRD Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri ke-52 tahun 2023. Para anggota Korpri diminta untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan ikut berperan aktif dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2023 di lapangan perkantoran Bupati Kerinci. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Effendi. Pada amanatnya, Zainal Effendi membacakan pidato Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri yang meminta anggota Korpri untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan ikut berperan aktif dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Peran netralitas ASN sangat diharapkan karena orientasi Korpri adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi pilpres dan pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud, karena orientasi Korpri tetap tidak berubah, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Dewan Pengurus Korpri juga menegaskan bahwa Korpri harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 29 peserta seleksi P3K guru di Provinsi Jambi gugur lebih awal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah akan mengumumkan hasil CAT seleksi P3K guru pada 6 Desember 2023. Namun sebanyak 29 peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir saat pelaksanaan CAT. Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi mencatat sekitar 29 peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K formasi guru dinyatakan gugur lebih awal. Hal itu disebabkan peserta tidak hadir dan terlambat saat seleksi Computer Assisted Test CAT beberapa waktu lalu. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi, Firman Kurniawan mengatakan, hasil seleksi CAT P3K guru akan diumumkan pada 6 Desember 2023. Tingkat kehadiran di Sultan I kemarin ada sekitar 29 orang yang tidak hadir. Ini memang secara otomatis berarti memang mereka gugur ya. Maupun juga kehadiran ini macam-macam, memang tidak hadir sama sekali maupun karena mereka terlambat. Jadi kalau terlambat memang tidak dimungkinkan lagi, tidak berkenan lagi untuk masuk. Karena memang jauh-jauh hari kita sudah kita ingatkan agar datang tepat waktu ya. Maupun karena sebelum pelaksanaan itu kita ada waktu 90 menit mulai dari pendaftaran ya sampai menjelang masuk gitu. Jadi memang jauh-jauh hari kita umumkan agar datang itu sebelum ujian dilakukan itu 90 menit sudah harus hadir gitu. Diketahui sebelumnya ada sebanyak 3.865 peserta yang mengikuti seleksi CAT P3K guru di Provinsi Jambi. Saat ini, peserta masih menunggu hasil pengumuman dari BKD Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Sarolangun menetapkan 2 orang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai tersangka pengadaan alat kesehatan. Kedua ASN tersebut langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Sarolangun. 2 orang aparatur sipil negara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sarolangun, yakni Dr. IM, mantan Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun tahun 2022 dan saat ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas DP3A Sarolangun. Kemudian SH, Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Penetapan kedua ASN sebagai tersangka diumumkan Kejaksaan Negeri Sarolangun kepada sejumlah awak media Rabu sore. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sarolangun Rikson Siagian mengatakan, penetapan tersangka dilakukan usai proses penyelidikan yang dilakukan secara mendalam oleh tim penyidik pidana khusus setelah menemukan sejumlah alat bukti fiktif terkait pengadaan alat kesehatan antropometri penguji kasus stunting
di APBD Sarolangun tahun 2022 dengan anggaran sebesar 700 juta rupiah. Kami Kejaksaan Negeri Sarolangun sebelumnya dari pagi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudara IN dan saudara SH sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat antropometri tahun anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun. Nah, kemudian setelah melakukan pemeriksaan sebagai saksi, kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun menetapkan tersangka terhadap kedua saudara tersebut, saudara IN dan SH, dan hari ini langsung melakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan Negeri Sarolangun menahan selama 2 hari ke depan dan menitipkan 2 orang tersangka korupsi alat kesehatan di Lapas Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dituntut KPK di atas 4 tahun penjara, 6 orang mantan anggota DPRD Jambi minta keringanan majelis hakim. Para terdakwa memohon agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada para terdakwa. Sidang lanjutan kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang lanjutan kali ini beragendakan pembacaan pembelaan para terdakwa pasca tuntutan jaksa hari yang lalu. Dalam nota pembelaan terdakwa tersebut, ke-6 mantan anggota DPRD, Nasri Umar, Abdul Salam, Jamaluddin, M. Isroni, Mauli, dan Hasan Ibrahim memohon kepada majelis hakim untuk mengurangi tuntutan jaksa KPK seringan mungkin. Hal ini dikarenakan para terdakwa telah mengakui kesalahannya, menjadi tulang punggung keluarga hingga telah berusia lanjut. Sementara itu, Hasan Ibrahim memohon kepada majelis hakim untuk memindahkan masa tahanan di Lapas Bungo dikarenakan faktor keluarga. Kalau terkait materi pembelaan terhadap para terdakwa, tentunya saya pribadi dan rekan akan berbicara sebagai kuasa hukum dari Abdul Salam seorang ya, karena yang terdakwa 1, 3, 4, 5, 6 itu ranahnya kuasa hukum yang lain. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut terdakwa Nasri Umar dengan tuntutan 4 tahun 4 bulan penjara, Abdul Salam 4 tahun 9 bulan, Jamaluddin 4 tahun 4 bulan, M. Isroni 4 tahun 4 bulan, Mauli 4 tahun 4 bulan, dan Hasan Ibrahim 4 tahun 4 bulan. Selain menuntut kurungan penjara, para terdakwa turut dikenakan denda 250 juta rupiah. Dan khusus Abdul Salam Haji Daud diwajibkan mengembalikan uang senilai 300 juta rupiah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Adison, pemuda berusia 21 tahun, terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang petani di Tebo Jambi pada Minggu 26 November yang sempat kabur dan menjadi buronan Polres Tebo Jambi, berhasil dibekuk kurang dari 48 jam oleh tim Sultan Polres Tebo di persembunyiannya. Penemuan mayat seorang petani kebun di Kecamatan Tebo Tengah dengan kondisi mengenaskan sempat menggemparkan masyarakat Kabupaten Tebo hari Minggu lalu. Korban diketahui bernama Muhlis, berusia 58 tahun, warga Tebo Tengah, yang ditemukan oleh anaknya dalam kondisi tertelungkup bersimbah darah dengan luka bekas bacokan di bagian leher yang nyaris putus. Korban ditemukan di area kebun sawit di Desa Kandang Tebo Tengah. Kepolisian yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Penangkapan terduga pelaku yang diketahui bernama Zuhri Adison dipimpin langsung Kanit Pidum Satreskrim Polres Tebo Ibda William Paristua Sibolon di persembunyiannya di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kanit Pidum Ibda William Paristua Sibolon mengatakan pelaku merupakan anak buah ataupun pekerja yang biasanya bekerja di kebun sawit milik korban. Dari keterangannya, pelaku tega melakukan perbuatan keji tersebut lantaran sakit hati terhadap korban yang mengeluarkan kata-kata kotor, sehingga pelaku tidak terima dan menghabisi korban.
Perbuatan kejinya dilakukan ketika pelaku melihat korban sedang sarapan di kebunnya. Amarahnya memuncak, pelaku langsung menghantam korban dengan kayu sebanyak 3 kali, yang membuat korban tersungkur dan tak sadarkan diri. Tidak puas dengan itu, pelaku kemudian mengambil sebilah parang dan menebas leher korban dari belakang. Di mana pelaku merasa sakit hati atas sesuatu ucapan yang diucapkan oleh korban, di mana si pelaku tidak terima karena hal tersebut. Pelaku langsung memukul bagian kepala korban sebanyak 3 kali menggunakan balok kayu. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung mengambil parang dan membacok bagian leher dari korban. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Tebo untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP subsider pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.